ada suatu acara yang khas, yang khusus ya. Kita mau kirimkan postcard. Buat teman-teman di Indonesia. teman-teman Nah, Dewi Matsu ini siapa sih? Nanti kita cerita lebih lanjut di dalam deh. Oke. Ya, kita langsung aja masuk dalam Oke. sana. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy, masih dari kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. Nah, hari ini Hari ke berapa ini? Hari ketiga ya. Ya. Dan hujan melulu. Nah, untungnya sekarang hujan udah berhenti. berarti untuk sementara. Ya, nah, kota Quanzhou, Provinsi Fujian ini dikenal sebagai kampung halaman ya dari leluhur orang Hokkien Ya, yang tersebar di seluruh belahan dunia, ya. termasuk di Indonesia ya. Nah, aku mau berbicara sedikit mengenai sejarah orang Minnan atau orang Hokkien. Hokkien Selatan. Ya, benar Hokkien sekali. sebenarnya itu adalah bahasa dialek ya, Ya. daerah itu. Namanya artinya sama dengan Fujian. Iya, benar sekali. Ya, Jadi yang dikenal. Fujian Selatan. Nah, asal mula dari orang Minnan nih, tahu nggak sih? Sebenarnya nggak terlalu tahu, tapi saya rasa karakternya orang Minnan ya, orang Hokkien Selatan ini mereka lebih kuat. Lebih kuat. Karakternya kuat. Kenapa? Kenapa? Karena memang letak Karakternya- geografisnya juga mungkin Iya, ya. mungkin. Karena dulunya ya di tempat ini populasinya banyak, tetapi tempatnya lebih sempit ya, Ya, tidak benar. begitu banyak sumber dayanya, jadi Benar. mereka harus mengembangkan keluar, selalu keluar. Iya, berlayar keluar, Makanya- mengarungi samudera, benar nggak? Iya, jadi lebih suka saling membantu, punya perasaan persaudaraan sekampung. Lebih erat gitu Iya, persaudaraannya. jadi lebih kuat. Lebih karakternya. gigih juga Iya, berjuang iya, ya. iya. Nah, awalnya ini orang Hokkien katanya ya, aku baca dari beberapa sumber, katanya awal mulanya dari Tiongkok Utara juga. Utara juga. Dari Zhongyuan namanya, Oh, daratan tengah ya. Ya, jadi mungkin karakternya ada hubungannya dengan itu ya, lebih kuat ya. Iya benar. Jadi katanya awal mulanya udah dimulai dari dinasti Qin Barat, Xi Jin. Ya. Pada saat itu katanya di daerah Henan, Luoyang sana terjadi kekacauan yang namanya Pawang Celuan. Iya. Jadi kayak perang antara 8 raja Ya. gitu ya gitu. Jadi pada saat itu mulailah ada orang yang bermigrasi dari Henan sampai sini. Itu gelombang pertama. Tapi pada saat itu orang kesini masih sedikit. Ya. Yang gelombang kedua terjadi pada masa dinasti Tang, pada masa kekuasaan Kaisar Tang Gaozong. Tang Gaozong. Ya, pada saat itu, Li Zhi. ya benar. Pada saat itu terjadi kekacauan di sini, di Fujian, di Fujian. Minnan. Iya. Jadi dia mengutus 2 jenderal. 2 orang jenderal. Sebenarnya satu aja, namanya Chen Zheng. Chen Zheng. Dan anaknya namanya Chen Yuanguang. Ah. Iya, jadi 2 orang ini membawa prajurit dari Henan sampai sini. Ya. Terus itu yang menjadi gelombang kedua. Iya. Orang Henan Henan bermigrasi ke ke selatan. Ya benar. Kemudian setelah mereka sampai sini, Ya. tentunya beralkulturasi dengan budaya setempat, Ya. mengebur dengan Campur. orang setempat, ya. Kemudian terbentuklah pelan-pelan terbentuklah budaya Minnan. Ah. Seperti itu. Ya, tapi jadi penasaran nih. Kenapa sekarang ini bahasa di Henan ya, di Luoyang itu hampir sama dengan bahasa Mandarin. Ya. Cuman logatnya sedikit beda saja. Ya. Tetapi kalau di Hokkien ini bahasanya Minnan itu sama sekali beda. Ya. Sekali nggak bisa dimengerti. Benar, aku juga penasaran ya. Aku sudah sempat baca-baca. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi aku bacanya itu katanya bahasa Minnan ini sebenarnya merupakan bahasa kuno Tiongkok yang paling awal ya. Iya. Kemudian pas mulai bermigrasi ke sini, mereka tak mempertahankan bahasa itu dan beralkulturasi juga, bercampur dengan bahasa setempat di sini. Sudah berubah. Ya, sudah berubah seperti itu. Dan dulu di Tiongkok itu terjadi beberapa pergantian dinasti ya. Ya. Misalnya dinasti Song, Yuan. Yuan itu Mongolia ya. Mongolia. Ya benar. Jadi mungkin bahasa di utara itu kadang sudah berubah juga Ya. sampai sekarang. Jadi sampai sekarang yang kita gunakan itu bahasa Mandarin Ya. yang disebut sebagai Putonghua. Ya, jadi kota Luoyang ya di provinsi Henan itu pernah menjadi ibu kota ya. Iya. Dinasti Song, sejumlah dinasti yang lain juga. Ya. Jadi mungkin bahasanya juga lebih resmi. Ya benar. Ya, jadi beda sama di sini. Ya benar sekali. Nah itu sekilas mengenai sejarah orang Hokkien ya. Ya. Kalau ada teman-teman yang lebih mahir, lebih expert, boleh langsung kasih tahu di kolom apakah komentar ya. ada edisi yang lain. Ya kita sama-sama belajar nih. Ya.
Nah sekarang kita mau ngapain Nining? Mau ada suatu acara yang khas, yang khusus ya. Kita mau kirimkan postcard Buat teman-teman di buat Indonesia. teman-teman yang aktif berpartisipasi dalam apa itu ya? Giveaway. Ya. Itu. Wah. Kemarin aku sempat bikin giveaway postcard buat 10 orang yang beruntung. Jadi aku bakal mengirimkan langsung dari kota Quanzhou ke Indonesia. Kami lihat-lihat ya ke China Post ya. Ya, depan sana. Kantor pos. Apakah ada postcard yang cantik ya? Ya, depan sana itu udah China Post ya, kantor pos. Ya, kita pilih-pilih ya. Ya, sekarang kita mau menyeberang ke sana. Ya. Ini depan sana, lumayan gede loh ini kantor posnya. Ya. Ini lampu merah, kita tunggu sebentar. Dingin kan ini? Sejuk sedikit Ya. hari ini. Saya selalu bawa baju ini justru karena bisa anti hujan Oh. dan juga bisa hangat. Menahan angin juga Iya, ya? Iya. Perasaannya gimana datang jalan-jalan ke Provinsi Fujian? Saya rasa kota ini, Iya. kota Quanzhou cukup nyaman. Ya, Di mana-mana ada peninggalan sejarah, belum tentu ada penjelasannya semuanya. Yap. Tetapi kalau kami lihat, wah ada satu kuil pasti sudah bersejarah. Dan orangnya di sini cukup ramai, Ya. cukup ramai dan juga ramah tamah. ya. Kalau kita nanya sesuatu kepada mereka, selalu dikasih jawaban yang pas, yang cocok. Gitu. Dengan sangat ramai ya? Ya. Oke. Dan selain peninggalan sejarah, pembangunan di kota Quanzhou ini termasuk cukup baik. Ya. Terbukti GDP dari kota Quanzhou ini nomor 1 di Provinsi Fujian. Oh ya, Iya. sudah melampaui Xiamen. Ya benar. Wow. Dan kalau nggak salah, meskipun Quanzhou ini merupakan kota Tier 2, Iya. tapi GDP-nya itu di seluruh Tiongkok kalau nggak salah ya, posisi 18 atau 19. Oh begitu. Ya, jadi pembangunannya sangat cepat. Saya lebih tahu Quanzhou dari sisi kebudayaan. Waktu itu tahun 2013, saya sendiri mengalaminya ya, penilaiannya. Waktu itu ada pemilihannya kota yang mana menjadi kota kebudayaan kuno. Ya. Itu adalah kerjasama Tiongkok sama Korea Selatan sama Jepang. Di 3 negara itu masing-masing memilih satu kota. Oke. Dan di Tiongkok persaingannya cukup sengit ya, ada belasan kotanya sudah mengajukan, sudah aplikasi. Saya mau menjadi calonnya. Oh, Akhirnya Quanzhou adalah pemenang. kota. Jadi kota yang pertama yang terpilih sebagai kota kebudayaan kuno di Tiongkok. Oh ya? Wah, ini luar biasa ya. Wenhua Zhidu. Oh, kota kebudayaan di Tiongkok. Wah, ini Iya. hebat sekali ini. Ya, jadi di Jepang ada satu kota, di Korea Selatan ada satu kota. Jadi 3 kota itu lakukan kerjasama dan komunikasi. Oke, sekarang kita udah sampai nih di China Post-nya. Oke. Ya, jadi guys, ini kantor posnya nggak ada kartu pos ya. Ya. Jadi kayaknya lagi kehabisan. Jadi kita mau ke tempat lain dulu nih. Nanti Iya. baru cari Jadi kartu pos ada lagi. seorang gadis yang cantik, Iya. kasih tahu kita, iya kemana bisa pilih postcard yang cantik itu ya. Iya, Jadi- dia kasih tahu kita. Dia hampirin kita loh. Tanya kita tadi mau ngapain. Gue bilang mau kirim postcard. Katanya kalian boleh kesini nih. Di sana ada gitu. Iya, Iya. kebetulan dia juga mau kirimkan postcardnya ke luar negeri. Iya, temannya. sama juga. Iya. Jadi kita sekarang mau ke tempat lain dulu. Ya. Ikutin terus ya perjalanan kita. Halo guys, Nah sekarang Terus- kita udah di mana nih? terus hujan ya? Ya hujan Wah, terus, aduh. payung. Rambut Iya. aku udah basah juga semuanya. Kami sekarang ini sudah sambil ke apa ya? Apakah kuil ya namanya? Kuil, Kuil. Dewi yang bersembahyang kepada Dewi Maju. Ya namanya Tianhou Gong. Tianhou Gong. Ya, jadi Dewi Matsu ini juga disebut sebagai Tianhou. Oh. Iya, sebutan lainnya. Nah, Dewi Matsu ini siapa sih? Nanti kita cerita lebih lanjut di dalam deh. Oke. Ya, kita langsung aja masuk dalam Oke. sana. Mungkin dalam sana ada tempat berteduh ya. Iya. Nah, di sini hujannya cukup deras, guys. Iya. Bayar nggak? Oh, nggak tahu. Ini kayaknya Nah, masuknya gratis coba ya. Lihat. Kayaknya gratis. Gratis, gratis. Dewi Matsu. Dewi Matsu itu siapa? Jadi kepercayaan Matsu ini merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dianut oleh orang Tionghoa di Indonesia. Khususnya orang Tionghoa yang berasal dari provinsi Fujian sini. Basah semua. Khususnya nelayan. Ya, nelayan ya. Iya, So- karena maju dia bisa Meramal cuaca. Iya, memberkati semua nelayan yang lagi berlayar di laut itu, Oh. karena di lautnya ada banyak perubahan Oh, yang oke. nggak bisa diperkirakan sebelumnya ya. Iya, apalagi dulu teknologi belum semaju sekarang ya.
Iya. Jadi kayak buat berlayar semuanya kita nggak tahu cuaca beberapa hari ke depan seperti apa gitu. Nah, kita coba ke sana deh. Ke sana, Iya. ada penutup. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Ya ini Panas lah kuil udah basah. kuil Dewi Matu ya udah basah semuanya. Dan sepatu aku ini udah bolong juga. Pengen beli sepatu baru nanti. Apa? Bolong. Ya bolong. Bolong. Ya. Akhirnya. Wah, ini ukirannya luar biasa ya. Nah, ini ukiran apa? Naga adalah apa ya? Dipandang sebagai raja di laut ya. Ya, jadi Misalnya dulu di cerita Senggogong, hmm, sudah banyak tahu. ada namanya apa itu? Raja Laut ya nggak salah ya? Iya, ini Ya, Raja ukirannya Laut. cukup apa ya? Cukup bagus ya. Ya. Nah, tadi kita belum cerita tuntas ya. Jadi Dewi Matsu itu dulunya kelahiran Meizhou di provinsi Fujian. Oh, Meizhou, Fuji. iya sebuah tempat bukan Meizhou yang Bukan di Meizhou yang Guangdong ya, tadi. tapi Meizhou yang ada di Fujian. Aku baca-baca dia kelahiran tahun 960, Oh, ya. Dan katanya sejak kecil dia mempunyai kekuatan yang di luar kekuatan orang biasa. Jadi dia bisa meramal cuaca. sakti ya. Iya, bisa meramal cuaca, memberkati orang-orang yang berlayar keluar. Dan Dia bisa tahu cuacanya iya, gimana. bisa tahu. Misal perubahan cuaca seperti apa. Jadi dulunya orang-orang sebelum berlayar akan bertanya kepada dia dulu, cuacanya seperti apa gitu loh. Jadi perlahan-lahan dia mulai dihormati. Dan sampai sekarang kepercayaan menjadi sebuah kepercayaan. Jadi banyak sekali orang-orang atau nelayan yang berada di pesisir pantai di provinsi Fujian sangat menghormati beliau ya, Ya. sehingga disebut sebagai Dewi Masu. Ya, saya rasa pasti dia gadis itu ya. Dulu dia seorang gadis kan manusia kan. Pasti dia orang yang pintar. Karena saya sih tidak begitu percaya ada orang yang bisa Supranatural iya gitu ya. luar apa ya apa kemampuan manusia itu. Tetapi mungkin dia bisa pinternya melihat perubahannya awan atau misalnya ada gejalanya dari dunia alam, mungkin burungnya gimana. Jadi pasti dia tahu, dia pengalaman dia lebih suka, lebih teman dengan dunia alam, pasti dia lebih tahu mungkin Nah, ya. ada satu fakta menarik lagi. Jadi nama dari Dewi Masu itu namanya Lin Mon yang Ibu dia Lin. bermarga Lin dan bernama Mo. Kenapa disebut Mo? Mo dalam bahasa Mandarin artinya diam. Karena dulu pas dia lahir, dia nggak seperti bayi seperti biasanya. Jadi pas dia lahir dia nggak nangis, dia cuma diam gitu doang. Jadi begitu dia lahir dinamakan sebagai Lin Mo. Karena dia diam pas dilahirkan, nggak seperti bayi yang menangis, wek gitu. Oke, dia itu sekilas cerita mengenai Dewi Matsu. Ini salah satu kuil yang sangat terkenal yang berada di provinsi Fujian. Jadi biasanya ini hari hujan ya, biasanya banyak sekali orang yang datang ke sini untuk sembahyang Dewi Matsu di sini. Kita lihat coba arsitekturnya seperti apa. Ayo. Banyak lampion di atas. Iya, di sini ada lampion. Banyak sekali. Lihat guys, ini hujan. Sudah bukan Imlek ya, tetapi tetap banyak lampion. Kayaknya kuil-kuil di bagian selatan Tiongkok itu hiasannya itu ramai sekali. Ramai sekali, di lampionnya ada tulisan, adalah apa harapan orang. Misalnya bisa aman, keluarganya gitu ya. aman, tentram, dan juga sehat. Terusnya kalau bisnisnya banyak rezeki, makmur, dan juga kalau karirnya lancar gitu ya. Kalau belajar hasilnya baik. Mendapat prestasi yang bagus. Iya. Ini jadi ini aula utamanya mungkin ya. Ya. Ini yang aula utamanya. Katanya ya, Tianhou Istana Tianhou ini adalah apa ya, pusat asal usulnya agama maju, bukan agama lah, kepercayaan maju. Sekarang ini sudah disebarkan di seluruh dunia, tetapi kalau mencari asal usulnya, sumbernya, ini adalah pusatnya. Di kota Shenzhou ini ya? Yang di istana ini. Jadi kuil ini, istana ini ya? Ya. Ini yang paling terkenal berarti? Ya.
Oh, ini apa ini? Ini sumbangan juga ya? sumbernya. Ya, ini sumbangan. Ini Ah. donasinya. Siapa yang pernah kasih berapa yuan? Untuk pembangunan kuil ini ya? Ya, ada satu acara namanya, acara Cikui. Ya, jadi dalam acara itu ada orang yang kasih donasi. Kalau di Sumatera ada sebuah tempat namanya Bagansi Api-Api. Di sana banyak juga orang Hokkien yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan banyak juga orang yang percaya dengan Dewi Macu di sini. Apa ini? Ini Yang pagoda apa? ya? Pagoda. Pagoda, tetapi untuk apa ya? Iya, untuk Untuk apa ya? Kasih itu, Bah. Nggak tahu sih, ini pagoda apa nih. Bisa coba lihat di Ya. sebelah sana. Di sana, kiri kanan masing-masing ada satu pagoda. Ya. Aku udah tahu deh kayaknya. Aku tahu ini pagodanya buat apa. Buat apa? Kamu lihat di sana di pagoda paling bawah itu ada kayak pintu gitu yang bisa Iya. dibuka tutup. Iya, kayaknya Buat apa? bakar apa ya, sesuatu tuh, Pak? Bakar kertas gitu. Kertas. Sembahyang Iya, ya kan? iya. Iya. Ini berarti kayak tempat buat bakar kertas sembahyang gitu. Karena ini terbuat dari logam ya. Iya, jadi tahan api ya. Iya. Itu kelihatan ya, kayak ada pintu yang bisa dibuka tutup. Kita boleh masuk nggak? Kayaknya boleh deh. Boleh. Ya, boleh ya. Oh. Oh. Pertama kali tahu mengenai kepercayaan Macu itu dari mana? Sebenarnya dari drama dari Taiwan. Oh. Ya, di sana banyak orang Hokkien kan. Iya. Mereka lebih percaya Macu. Iya. Saya baru tahu, oh ada kepercayaan menghormati Macu. Iya. Dan juga tahu sedikit kebudayaannya dari mereka. Nah, sekarang ini meskipun saya bukan kepercayaan ini ya, Yep. mungkin agamanya bukan ini, tetapi tiap kali misalnya kalau saya ke kuil, Buddha atau Taoisme atau seperti ini Macu, biasanya kami juga punya perasaan menghormati dan juga mau minta apa ya, mau komunikasi sedikit dalam hati sama dewa atau dewi, komunikasi lah untuk menyatakan penghormatan. Ya, kayak untuk menghormati ya, gitu. Bentuk penghormatan terhadap Dewi Macu. Jadi Dewi Macu ini biasanya berjubah kuning gitu ya, dari patung Dewi Macu itu. Nah, ini bagian dalam dari kuil Dewi Macu ini. Kita jalan lagi ke depan sana. Ini cukup besar nih kompleks kuilnya. Di sini ada apa nih? Oh, ini toilet. Rupanya toilet di sana. Halo. Ini adalah satu museum kayaknya. Museum. Tapi nggak Apa yang boleh ditampilkan? foto. Ada beberapa misalnya batu prasasti, Aha. batu yang besar yang ada ukirannya, Aha. dan juga ada misalnya papannya kayak di drama itu ada tulisannya Sujing atau gimana, itu adalah untuk ritual acaranya, persembahyang kepada Macu, dan juga ada banyak foto di dalamnya. Oh, jadi nggak boleh ambil video dalam ya? Iya, Kayak prasasti dan peninggalan zaman dulu lah. iya. Sebelah sana ada apa ya? Bukunya Oh, itu semua prasasti juga ya? itu nama-nama orang yang pernah kasih sumbangan Oh. waktu membangun kembali atau merenovasi tempat ini. Jadi semua orang yang mendonasi akan diberikan satu prasasti. Ada di sembahyang. Ya, Maksudnya sembahyang. Aku dapat. Jadi tadi aku sembahyang, itu namanya Chou Qian. Jadi kayak melihat peruntungan gitu ya. ya, Melihat peruntungan. ya, Misalnya aku mau hari ini pengen tanya tentang apa gitu. ya, Jadi hari ini aku tanya tentang karir misalnya. ya, Terus aku dapat nomor berapa gitu ya kan. Terus dapat nomor berapa, Ya. ada dikasih kertas itu kayak gini. adalah satu apa ya, pampu yang panjang itu Iya, ya. iya. Di panjang itu ada tulisannya nomornya berapa. Iya, jadi dalam satu tong itu Ya. ada bambu itu banyak sekali, Ya. mungkin ada ratusan. Ya. Jadi kita ambil secara acak Ya. dan aku dapatnya nomor 71. Iya.
Dan aku yang pengen tanyakan tuh tentang karir. Nah, setelah aku dapat 71, aku dikasih kertas kayak gini. Coba kamu bantu aku pegangin dulu. Saya pegang. Ya. Jadi kayak kertas kayak gini. Coba lihat. Boleh dilihat? Boleh. Boleh lah, boleh. Nggak ada yang ngerti juga. Jadi kalau misalnya aku tanya tentang karir, mungkin nih ya, Gongming, Qiucai. Ya, kira-kira kayak gitu ada lah. berbagai macamnya ya. Ya, tapi aku cuma lihatnya yang pengen aku tanya doang gitu. Gongming Kok aja. karir itu lebih kemana? Gongming. Atau Qiucai? Gongming. Gongming ya? Ya. Karirnya mungkin pejabat tinggi tetapi belum tentu kaya kan. Iya, iya. Dia bilang ku qu gang lai, jian xin jing shou. Oh, jadi pahitnya sudah berlalu. yang manisnya akan datang. Wah. Jianxin Jingshou harus apa ya? Terus ya. Ya. Berdegas ya. Harus terus apa Jangan namanya? menyerah. Iya, jangan menyerah. Harus terus berjuang, jangan menyerah. Ya. Jangan putus asa. Terus kusinkan lah, itu dalam bahasa Indonesia mungkin habis gelap terbitlah terang. Iya. Ya, jadi langsung cepat ya. 100 ribu penggemarnya. Mudah-mudahan 100.000 subscriber ya. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini mendukung aku. Dan ada satu lagi, mungkin selama ini teman-teman banyak sekali yang komen tuh terima kasih ya. Tapi mungkin nggak bisa aku balas satu persatu. Soalnya kita kadang sibuk juga ya, aktivitasnya, kerjaan, harus sambil ngevlog lagi. Iya. Jadi kalau aku sempat biasanya aku sih balas. Iya. Sebagai seorang vlogernya saya bisa apa ya, bapernya ya. Ada yang mendukung kita, ada yang kasih usulan, ada yang nggak begitu suka kita ya. Tetapi kami menyatakan terima kasih semua kepada Anda. Pokoknya Anda sudah menonton video kami, sudah berkomunikasi dengan kami, kami sudah menyatakan terima kasih. Dan aku anggap tuh sebagai salah satu bentuk dukungan. Ada kritik membangun, mungkin juga ada yang kritik menjatuhkan, tapi aku menganggap tuh sebagai sebuah proses pembelajaran, membuat saya menjadi lebih kuat, lebih tangguh lagi. Terima kasih loh. Ya, saya juga sangat suka ya nonton videonya Rudy karena bisa belajar banyak. Video Nining juga. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ya, maju akan memberkati. Ya. Rambut aku basah loh, ini kayak habis mandi. Enggak ada apa. Ini nggak bisa. direnovasi. Direnovasi. Ya, tapi halaman ini nyaman ya, banyak penumbuhan yang sudah. Iya. Pohonnya sudah besar. Kayaknya beberapa tempat sejarah di sini itu terus direnovasi ya. Iya, ini kuil ini adalah kuil Maju yang paling tua di seluruh dunia. Dibangun tahun berapa kira-kira? 1190 lebih. Oh, udah. Dinasti Song Selatan. Oh, udah 800 tahun lebih berarti ya. 1100 lebih lah. Song Selatan. Song Selatan ya. Yang gansinya yang paling tinggi di semua kuil Maju. Jadi kedudukannya paling tinggi ya. Kedudukannya statusnya ini paling tinggi, paling tua. Nah, sekarang kita lagi perjalanan mau makan. Kita lagi di atas apa nih? Satu cara transportasi yang baru. Ya, transportasi umum di kota Quanzhou ya. Jadi 2 yuan saja, lebih murah daripada naik taksi. Hampir dengan naik bus. Di sini jarang kita lihat bus ya, karena ini kota yang lama, kota tua. Ya, kota tua. Dan ini kayak kalau di Asia Tenggara kayak tuk-tuk. Tapi ini berukuran besar. Jadi ini bisa buat banyak orang ya kayak gini ya. 8 orang. 8 orang. 8 penumpang. Ya, 8 penumpang. Kalau termasuk sopirnya 9 orang. Iya. Jadi ini biasanya tersedia di tempat wisata. Dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Iya. Rasa agak dingin. Iya, agak dingin. Ada anginnya. Soalnya sekarang lagi hujan. Iya. Jadi agak dingin. Meskipun Quanzhou ini terletak di area subtropis ya. Biasanya udah menjelang bulan April udah mulai hangat sih sebenarnya. Ya. Kita lihat suasana kota di Quanzhou sini. Ini kota tua. Ya, kota tuanya. Kalau di luarnya ya pembangunannya lebih modern. Ya. Ada gunung-gunung yang gedung-gedung yang tinggi itu ya. Kita udah sempat lihat tadi ya di pusatnya itu banyak gedung tinggi. Terus ini kawasan kota tua. Tahu perhentian yang mana adalah Xijie? Belum.
Tadi kita ditanyain supirnya kita mau kemana. Ya, kita tidak tahu kereta ini bukan mobil ini sampai kemana. Iya. Jadi mau nanya ini mobilnya kemana? Dia bilangnya kamu mau kemana? Terus saya bilang mau ke Xijie. Dia bilangnya boleh. Nanti mungkin diantarin ke Xijie. Terus Xijie itu sebuah jalanan tua juga ya. Terus sana banyak yang jual makanan. Ya, pusat kulinernya di sana juga. Ya, tempat wisata juga. Ya, tempat wisata. Jadi kalau datang ke kota Xuanzhou, kota tua itu di Xijie itu dan di area sekitar sini lah. Enggak jauh sih. Dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya nggak terlalu jauh. Misalnya dari tadi ke Kuil Dewi Matsu sampai ke Xijie sebenarnya cuma 2 km jaraknya. Ya, jadi dekat sekali. Kota ini kayaknya kota yang apa ya, gampang bagi kehidupannya. Mau beli apa-apa, mau beli apa ini semuanya bisa dapat ya di satu jalan. Ya, mudah. Ya. Satu jalan ini semua kayak di Indonesia sih. Oh, Makan nih. Ini nih makan sama ini. Ini jelly, terus di dalamnya ada apa tau nggak? Jadi ini aku kasih lihat. Ini sejenis cacing atau ulat. Jadi ini es koteng. Oh. Aku beli beberapa nanti mungkin bisa dipakai buat giveaway ya.